Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Good morning everybody. Selamat pagi, sabahul khair, kaifa halukum? Ana bi khair walhamdulillah wa syukurillah. Kayak mau pidato aja ya. Jadi pada vlog kali ini jangan hiraukan muka saya, karena muka saya masih muka bantal. Cuma cuci muka dan wudhu tadi waktu subuh. Diem. Jadi karena hari ini masaknya belum selesai sih, belum buat lauk, tinggal buat lauk aja. Tapi tadi sudah buat nasi goreng, jadi sudah bisa jalan-jalan. Dan seperti teman-teman lihat di belakang saya, kok di belakang, di sekeliling saya, wah, di sini sekarang jam 6:30 teman-teman, tapi kabutnya masih tebel banget. Jarak pandangnya ya paling 10 meter lah. Lihat di sebelah sana tuh, bener-bener tebel dan gak kelihatan jalan. Jadi sekarang saya nggak tahu teman-teman tujuannya mau apa, tapi karena boring juga di rumah terus dan jarang banget atau sama sekali saya nggak pernah jalan-jalan pagi, karena saya kadang-kadang bangunnya siang, kadang habis subuh tidur lagi. Jadi kadang juga habis subuh ada kegiatan apa di rumah, ya bersih-bersih rumah lah yang pasti, karena kalau di desa kan cewek itu harus di rumah. Tapi sebenarnya saya nggak terlalu setuju sih dengan moto seperti itu, karena jujur saya anaknya itu gak bertahan kalau di rumah. Kalau di rumah terus gitu kayak cepet bosen gitu. Jadi ya harus refreshing, harus keluar. Karena seringnya saya itu suka keluar dan suka jalan-jalan. Apalagi jalan-jalannya kalau sama teman yang klop banget, jadinya lebih menikmati. Nah teman-teman lihat, wah subhanallah, ini benar-benar ketutup teman-teman, benar-benar gak kelihatan sama sekali. Jadi ya udahlah, ini vlog kali ini sekedar jalan-jalan melihat kabut sambil menikmati suasana pagi. Oh ternyata ini udah mulai ini ya, banyak jangkrik bunyi. Jadi di sini saya mau bernostalgia teman-teman. Di vlog sebelumnya udah lama banget, udah berbulan-bulan yang lalu, itu saya pernah ngevlog di sini juga, tapi dalam keadaan sawahnya itu masih ditanami padi. Tapi sekarang sekarang sawahnya udah tinggal rumput-rumput. Seperti yang saya bilang ke teman-teman, di sini kalau musim hujan itu memang rata-rata sawahnya ditanami tanaman padi, tapi kalau musim kemarau itu sawahnya tidak lagi ditanami padi, tapi ditanami tanaman-tanaman yang bisa bertahan hidup tanpa menggunakan air banyak. Jadi ganti tanaman setiap setahun sekali. Tapi meskipun nggak hujan, kadang juga ada sawah yang masih ada airnya. Karena kalau di sini kan persawahannya itu begini ya, berlereng, bukan persawahan yang datar. Jadi untuk irigasi itu sulit. Paling-paling kalau irigasi nanti yang ada juga di daerah paling bawah yang bakalan kena air. Kalau yang persawahan yang di atas
itu sulit buat ngalirin air karena di sini irigasinya masih dari sungai. Sungainya juga sungai kecil, bukan sungai yang besar-besar atau bisa disanyo, itu bukan sungai yang seperti itu. Bahkan sungainya itu kalau musim kemarau, yang benar-benar kemarau, itu sungainya kering teman-teman. Jadi untuk perairan sawah itu sulit dan nggak ada memang perairan sawah di musim kemarau. Kendalanya memang seperti itu teman-teman. Di sini rata-rata mata pencahariannya adalah sebagai petani, terutama petani padi, tapi permasalahannya ada di pengairan, belum ada sumber. Sebenarnya ada sumber, tapi kalau memang mau dialirkan ke sini itu harus menggunakan alat canggih. Ya nggak ngerti sih ya, tapi karena memang harus menembus gunung, jadi ya orang-orang sini belum mumpuni, jadi ya masih terkendala sama masalah pengairan. Oke teman-teman, karena tadi aku gak sempat pamit keluar dari rumah, gak sempat pamit sama emak saya, jadi saya mau cari ini sayur. Ya nanti kira-kira bisa dibuat alasan lah saat ditanya, kamu dari mana? Habis jalan-jalan. Itu kan gak enak ya. Ya sebenarnya enak-enak aja, cuman kan akunya yang gak enak gitu. Jadinya lebih baik sekarang saya mau cari alasan buat metik sayur. Jadi ini namanya, ini teman-teman, ini namanya sayur kara. Kalau bahasa Jawa Timurnya koro. Gak teman-teman, saya nggak tahu kalau bahasa Jawa Timurnya apa. Tapi kalau di sini tuh namanya sayur kara, bukan santan kara ya. Tapi ini sayur gini, dan ini enak kalau dimasak teman-teman. Kalau dimakan mentah ya bagi yang suka mungkin rasanya enak, tapi kalau yang nggak suka kayak baunya kayak langu. Langu itu bahasa Indonesianya apa ya? Lengur, apa ya bahasa Indonesianya ya? Saya nggak tahu bahasa Indonesianya. Tapi kalau dimasak benar-benar enak teman-teman, dan ini adalah salah satu makanan favorit saya. Saya suka makanan ini. Dan karena saya nggak bawa ini tempat teman-teman, nggak bawa wadah, jadi saya masukkan ke kantong jaket. Nggak apa-apa lah ya, karena memang tadi saya nggak ada niatan sebenarnya buat metik ini sayur, karena memang niatannya cuma ya buat jalan-jalan terus menikmati suasana pagi yang berkabut riang begini. Jadi ya cuma bawa kamera aja. Dan teman-teman tahu nggak, ini di sini rumputnya benar-benar tebal banget, dan ini ada bambu. Dan biasanya di bambu ini itu ada ularnya teman-teman. Ya ularnya itu sih. Kalau nama Jawa nyantol kabarnya. Kaber. Kalau nama Jawanya itu ular koros. Tapi kalau nama di bahasa Indonesianya atau apalagi nama ilmiahnya saya kurang paham teman-teman. Tapi kalau di sini manggilnya ular koros. Itu ularnya kecil, ya paling sejari segini lah, terus panjang gitu. Tapi katanya sih nggak berbahaya. Cuman namanya kalau orang udah bilang ular atau ular itu udah pikirannya udah kemana-mana. Meskipun ada ular yang berbisa ataupun ada ular yang nggak berbisa, tapi ya namanya ular udah terkenal bahaya ya, apalagi nggak tahu membedakan, nggak bisa membedakan mana yang berbisa dan mana yang enggak berbisa. Itu kan mau jatuh, itu kan nggak tahu. Jadi ya mendingan lebih baik hati-hati. Jatuh. Ya teman-teman, ini jadi ada hewan teman-teman. Mana hewannya? Mana sih ini teman-teman, kelihatan gak sih? Nah ini hewannya, aku ambil ya. Ini juga hewan, ini ya, ini adalah hewan backlight gak sih? Ini adalah hewan mainan ketika masa kecil. Jadi cara mainnya kayak gini teman-teman, harus cari tusukan dulu, suntuk. Jadi ini sebenarnya agak ini sih teman-teman, nggak patut dicontoh juga karena menyiksa hewan gak sih? Karena ini harus dipotong teman-teman, salah satu kakinya dipotong,
gini, terus ini dimasukkan gini. Nah, ya kok lepas. Oke, satu lagi. Nah, loh, kok nggak mau? Cari lagi. Nah, jadi mainnya kayak gini teman-teman. Ya, jatuh, dia nggak mau bunyi teman-teman. Bentar. Tutorialnya hampir gagal karena si hewannya tidak mau berkompromi. Oke, ayo. Ya, dia nggak mau teman-teman. Biasanya dia nanti ini mau terbang gitu, terus bunyi kayak gitu teman-teman. Tapi ini lagi nggak mau, atau mungkin karena memang masih pagi ya. Ya udahlah, kalau gitu saya lepas lagi aja. Oke, saya lanjut untuk metik buah. Saya lanjut untuk metik sayur karanya. Ini. Nah, ini udah mulai ini kena hama nih. Ini biasanya kalau hitam-hitam kayak gini tuh kena ini walang sangit. Walang sangit ini bener-bener ya, apa aja disukai. Padi pun disukai, sayur pun disukai. Ini juga ada yang kena ular. Ini karena memang sayurannya nggak pernah dirawat teman-teman, jadi nggak pernah dipupuk ataupun disemprot pakai pestisida, itu nggak pernah. Jadi ini benar-benar alami tanpa bahan kimia, kayak produk apa aja ya teman-teman. Nah, jadi ini udah dapat kleng, tapi masih ada lagi. Ini sebenarnya juga agak-agak ini sih teman-teman, agak-agak mir-mir ngeri gimana, soalnya biasanya ada uletnya. Namanya tanaman kan buat sarang ini ulet biasanya. Nah, ini banyak yang berjatuhan karena emang udah seharusnya dipetik tapi nggak dipetik, jadinya banyaknya jatuh. Nah, ini tanamannya kayak gini. Tanamannya merambat teman-teman, dan bunganya bagus, warna ungu, cantik. Iya bener kan, ada ulat tuh. Ih, mana tadi? Bentar teman-teman. Ya, geli banget tadi, jatuh ke jempol kaki. Nih ulatnya nih. Ini. Sebenarnya nggak terlalu ngeri sih teman-teman, tuh ulatnya. Cuman geli aja karena kalau dipegang itu tenul kayak gitu loh. Jadi kayak lembek gimana gitu. Jadi ya geli, yang bikin geli itu kayak gitu. Sebenarnya nggak takut tapi geli gitu. Kaget juga kan, tiba-tiba tepluk gitu. Kayak apa aja. Ada ular lagi tuh kan. Ih, tuh. Ada ulat. Ular. Kalau bahasa Jawanya ular soalnya. Tapi kalau di bahasa Indonesia ular itu kan ular ya. Kalau bahasa Indonesianya ular itu ulet. Gimana tuh? Bingung nggak tuh? Loh, bagus loh kalau di video kayak gini. Tuh bagus. Sayang kalau dipetik. Tapi kalau nggak dipetik juga sayang. Kok bunyi? Jadi kayaknya ini lumayan banyak teman-teman, karena ini emang cepat ini ya, cepat tua. Jadi kalau misalnya beberapa hari nggak dipetik itu mubazir, pada jatuh terus kempat gitu. Ini juga daun-daunnya udah mulai rontok, kayaknya udah mau mati.
Tapi ini ada yang kering. Mana ini yang kering, bisa buat ini bibit nanti buat ditanam lagi. Jadi yang paling geli ini nanti kalau nemu ular teman-teman, tiba-tiba nyentuh ular gitu, kenul kayak gitu. Dulu aku waktu SMP itu jahil banget teman-teman, nggak cuma SMP sih, nggak tahu ya, mungkin jahil dari lahir ya. Jadi sedikit cerita teman-teman, kejahilan aku waktu SMP dulu. Jadi di gedung SMP itu ya, di tembok itu ada suatu musim di mana gedung itu banyak ulernya gitu, sampai kadang masuk ke kelas ulernya. Jadi ulernya tuh ular yang kecil tapi yang ada bulunya itu loh, yang warna hitam putih kayak zebra tapi berbulu. Lah jahilnya dulu, ularnya itu aku ambil. Ini benar-benar gak boleh dicontoh ya teman-teman, apalagi buat anak-anak kecil, jangan dicontoh. Ularnya itu aku ambil dan aku taruh di bajunya teman-teman aku. Jadi ya gimana ya, namanya anak jahil itu kan ngelihat temennya sengsara gitu kan ya, bukan sengsara sih, maksudnya ngelihat temennya ketakutan, kayaknya kan ngerasa punya kepuasan sendiri gitu kan. Wah, kejahilanku ini berhasil nih gitu ya. Mungkin kalau anak-anak jahil pasti tahulah rasanya gimana, jadi merasa puas gitu. Nah akhirnya ada salah satu teman aku yang waktu aku taruh ya, ularnya aku taruh di pundaknya, terus diginiin sama temennya. Saking takutnya ya, diginiin sama teman aku, dan akhirnya uletnya itu keplenet di bajunya dan dia nangis teman-teman. Jadi aku kayak ngerasa nggak enak gitu. Jadi kadang gitu ya, bagi anak-anak yang jahil terutama. Kalau jahil jangan kebangetan lah intinya, karena itu kan merupakan, kalau namanya takut ular itu kan merupakan salah satu fobia ya. Jadi lebih baik jangan terlalu dipaksakan. Kalau emang dia udah takut, ya udah jangan diterus-terusin lagi jahilnya gitu, kasihan nanti. Itu adalah suatu pelajaran buat aku sebenarnya. Jadi mulai dari saat itu tingkat kejahilanku itu mulai tak pilah-pilah, gimana caranya aku biar jahil tapi yang jahil bermartabat gitu. Jahil bermartabat itu gimana ya? Ya intinya jahil yang nggak sampai menyakiti atau melukai teman-teman. Gimana ya, namanya jahil pasti menyakiti lah ya, namanya jahil itu pasti ya ada memberikan rasa luka gitu, tapi seenggaknya luka yang nggak membekas. Mungkin seperti itu maksudnya ya, jahil bermartabat, definisinya mungkin seperti itu. Tapi kalau mungkin teman-teman punya definisi tersendiri, boleh dong tulis di kolom komentar. Tapi jangan lupa subscribe dulu channel ini. Wah teman-teman, kembali ke metik sayur. Ternyata ini sayurnya makin banyak teman-teman. Saya kasih lihat lagi. Nah itu ada di sana, ada di sini, ada di situ, banyak sekali. Ini kalau misalnya dipetik semuanya, ini bisa buat lauk satu orang rumah, karena anggota keluarga sekarang yang ada di rumah itu ada 5 termasuk saya ya. Jadi cukup lah, bahkan bisa lebih buat nanti makan siang. Sebenarnya udah ada sih, udah ada lauk, udah ada bahan lauk yang kemarin aku petik jam 5 sore. Oke teman-teman, jadi sekarang saya udah selesai metiknya. Ini ada daun singkong, daun pepaya, sama tadi ada cabai. Karena tadi kebetulan lihat pohon cabai dan ternyata udah apaan tuh, ngeliat pohon cabai dan ternyata pohon apa tanaman ya. Jadi tadi saya ngeliat tanaman cabai waktu lagi metik ini daun singkong. Jadi ya karena udah merah, sekalian aja aku petik. Ternyata gini rasanya teman-teman. Rasanya merinding sendiri. Soalnya ini di hutan ya, dan
Udah jam 5 juga, nggak ada orang, sepi banget. Jadi lumayan gerger gimana gitu. Biasanya ada orang beres biasanya, tapi nggak tahu kenapa ini sepi banget. Dan hari juga udah mulai gelap juga karena udah jam 5. Mungkin sekarang udah jam 5 lewat, mau setengah 6. Sebenarnya memang aku agak ini sih teman-teman, agak afraid gimana ya, agak scary. Apaan tuh? Tuh kan, jadi ada suara-suara apa itu, langsung mikir yang aneh-aneh karena ada rasa scary itu tadi. Itu ada suara motor. Tadi aku di sana nggak ada suara motor. Biasanya kalau ada suara motor itu orang yang beres, tapi jalannya pakai motor karena memang ada jalannya yang bisa diakses sama motor. Sebenarnya diakses sama mobil juga bisa, tapi kalau mobil jarang kesini lewat sini karena di sini bukan jalan umum. Paling kalau mobil-mobil yang ngangkut gelondong, kayu-kayu gitu yang ditebangin, yang mau dibuat triplek atau mau dibuat apa gitu, itu biasanya kesini buat ngangkut kayu yang udah dipotong. Jadi teman-teman, selama aku beneran ini rasanya tuh lagi ini uji nyali rasanya. Jadi itu dimasak pagi ini, dan mungkin nanti kalau misalnya itu kurang, karena kan kemarin kan nggak terlalu banyak ya metiknya, karena emang udah sore juga. Dan ya teman-teman tahu sendiri suasananya kayak gimana, takut juga karena sendirian di hutan. Jadi ya metiknya seadanya aja, sepenglihatan saya aja, padahal katanya ya emang adanya segitu. Jadi ya udah, akhirnya cepet-cepet pulang, takutnya kesorean lebih gelap lagi, dan takutnya ada yang mengganggu gitu, atau ada yang merasa terganggu, akhirnya saya diganggu. Beneran ulatnya banyak banget teman-teman, kayaknya kemarin nggak sebanyak ini loh. Nih ada ulat, terus ini juga ada ulat tuh, banyak banget. Pantesan ini sayurnya banyak yang bolong-bolong dimakan sama si ulat ini. Tapi ada juga yang habis jadi kepompong. Tadi mana ya, aku lihat ya. Hilang sudah yang udah jadi kepompong. Oh ini nih. Nah nih, mana sih ini udah jadi kepompong, udah jadi kupu-kupu, malah itu tinggal kepompongnya doang. Jadi itu teman-teman, ada metamorfosisnya. Metamorfosis kupu-kupu awalnya dari ulat, telur sebenarnya, awalnya dari telur terus jadi ulat terus jadi kepompong kayak tadi itu. Setelah berlama-lama berayun-ayun jadi kepompong, akhirnya keluar jadi kupu-kupu, jadi hewan bersayap. Jadi kalau teman-teman pengen bermetamorfosis sebagai apa teman-teman? Oke teman-teman, jadi sekian vlog saya hari ini, pertunjukan. Jadi hari ini saya sudah menunjukkan kondisi pagi ini, cuaca hari ini kayak penyiar berita aja ya. Dan saya juga sudah menemukan alasan saat nanti ditanya, kamu dari mana, sama siapa, kemana saja. Jadi sudah punya, dan ini mataharinya udah mulai muncul, tapi karena emang ketutupan sama kabut, jadi sinarnya belum terlalu terang teman-teman. Yaudah kalau gitu, terima kasih selalu saya ucapkan buat teman-teman yang setia menonton vlog saya, meskipun gak bermanfaat tapi masih tetap setia menonton. Saya ucapkan terima kasih. Jangan lupa di like dan di subscribe. Yang mau komentar silahkan berkomentar, tapi kalau nggak saya tanggapi jangan ngamuk ya. Terus
jangan lupa juga di share kalau memang menurut teman-teman video ini bermanfaat atau menghibur, atau ya intinya memiliki manfaat lah. Karena ini udah dekat sama rumah dan orang-orang udah banyak yang mulai keluar. Saya malu kalau dilihatin orang lagi ngevlog kayak gini. Jadi saya pamit. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.